Pernah terlibat masalah dengan orang lain? Enggak, Sama teman? tidak. Keluarga? Oh enggak, maksudnya waktu di pelajaran gitu. Apa yang membuat Mbak tertarik untuk melamar pekerjaan ini? Nilainya nggak ada yang C ya? Masya Allah, IPK 3,72, tapi belum kumlot ya? 3,72 kalau di sana? Ya, teman-teman saya lebih tinggi dari itu. Oh gitu. Sampai 3,9. Mbak bisa gambarkan lingkungan kerja yang disukai? Orang-orangnya ramah, memberikan pelayanan baik terhadap konsumen, terus berhubungan baik antar karyawan. Kalau nanti ada teman kerjanya yang nggak baik sama Mbak, gimana? Ya nggak apa-apa, dia nggak baik sama saya mau tetap baik aja. Kalau misalkan nanti ada temennya yang nggak suka sama Mbak, Nggak apa-apa, bisa nggak bertahan gitu insya Allah bisa. dalam kondisi yang seperti itu? Insya Allah bisa. Karena kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk menyukai kita kan. Pernah terlibat masalah dengan orang lain? Enggak, Sama teman? tidak. Keluarga? Misalkan selisih paham? Kayak berantem kecil-kecil gitu. Iya, bisa pendapat. jadi beda pendapat, selisih pendapat bisa. Ya pernah sama teman. Apa saingan? Oh enggak, maksudnya waktu di pelajaran gitu. Kalau berselisih pernah berselisih mengenai lawan jenis? Oh tidak. Siapa tahu pernah berselisih dengan tapi pernah punya pacar? Ya. Saat ini masih? Perlakuan dan interaksi seperti apa yang diharapkan dari atasannya? Misalkan sampai mengharapkan memiliki atasan yang seperti ini dan seperti itu. Harapan saya mau punya atasan yang bisa menghargai kinerja karyawannya. Bawahan. Bawahan. Terus udah itu aja. Nggak ada yang lain? Kalau seandainya nanti Mbak sedang bermasalah di pekerjaan, bisa urusan pribadi atau misalkan pekerjaan, khususnya ini yang hubungannya dengan pribadi, jadi masalah pribadi tapi di lingkungan kerja, strategi apa yang nanti Mbak Desi akan lakukan untuk menyikapinya itu? Bersikap profesional aja. Profesionalnya bagaimana? Karena ini urusan pribadi kebawa sampai di kantor. Jadi nyesain masalahnya itu di luar kantor. Kan masalah pribadi. Kenapa harus terlibat ke dalam lingkungan pekerjaan? Jadi diselesaikan di luar ya. Apa yang membuat Mbak tertarik untuk melamar pekerjaan ini? Latar belakangnya. Bekerja di sini saya sampaikan aja, nggak usah. Kalau mau ngomong Sunda aja, bukan ngomong Sunda, logat Sunda nggak apa-apa, nggak usah formal juga nggak apa-apa. Misalkan saya berminat pertama, misalkan saya memasukkan lamaran itu yang pertama latar belakang saya sedang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua saya lihat sebuah perusahaan yang ABC. Kemudian ini lowongannya adalah customer service, saya pernah berhadapan dengan customer service. Sepertinya pekerjaan itu enak, misalkan, bisa aja. Alasannya kemarin memasukkan lamaran itu kenapa, sehingga tertarik.
pertama emang lagi butuh kerjaan. Yang kedua, saya tertarik di kerja di syariah. Terus saya ingin mendalami tentang syariah gitu. Syariah. Oke. Ini pengalaman pertama interview ya? Iya. Ini, seandainya nanti misalkan kita terima sebagai customer service, Mbak nanti akan menghadapi begitu banyak. Biasanya umumnya yang datang ke customer service itu yang paling sering adalah komplain, selain daripada pembukaan rekening dan sebagainya. Karena memang tugasnya adalah itu, CS di mana-mana memang itu kan. Bahkan Telkomsel by phone pun kan, yang kalau kita nelpon Telkomsel itu kan karena komplain ya. Ya kurang lebih sama seperti itu. Bagaimana jika nanti misalkan ini baru masuk, kemudian ada orang nasabah mengadukan sebuah permasalahannya, mengadu tentang permasalahannya, sementara Mbak belum mengetahui sama sekali tentang hal itu. Misalkan gini, tentang saya adalah nasabah, kemudian saya mengadu, Mbak, permisi Mbak, saya ini gini, kemarin saya melakukan transfer dari rekening ATM saya transfer lewat ATM. Pas saya transfer, uangnya kedebet, tapi dia nggak masuk ke rekening yang saya transfer. Ini gimana Mbak ya? Saya mencari tahu dulu kenapa. Terus saya akan cari tahu gimana caranya buat menyelesaikan nasabah yang komplain itu. Dan sebelum ada yang mengkomplain, nasabah yang mengkomplain seperti itu, saya akan belajar terlebih dahulu agar pas ada nasabah yang mengkomplain, saya sudah bisa mengatasi nasabah itu. Oke. Kemampuan yang paling menonjol yang bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan ini apa? Kemampuan sama dari tentang manage keuangan itu saya bisa. Jangan gitu. Oh, nggak apa-apa, keluarkan aja apa yang misalkan gini, saya cantik sehingga saya pantas kalau di customer service misalkan, itu nggak apa-apa. Loh, kan saya kan nanya yang paling menonjol. Oh iya. Tinggi badan saya proporsional, saya mudah komunikasi, terserah aja. Kalau misalkan ini, oke. Mbak sebutkan 3 hal yang akan Mbak lakukan kalau misalkan diterima. Dilakukan hal pribadi atau pekerjaan Pak. Pekerjaan. Memberikan layanan terbaik pada nasabah. Memberikan kontribusi terbaik pada perusahaan. Melakukan pekerjaan dengan serius. Menurut Mbak, kenapa kami perlu menerima Mbak di sini? Karena saya yakin bisa menjadi customer service. Saya layak, saya bisa. Meskipun saya belum pernah bekerja atau menjadi customer service. Berapa ya gaji yang Mbak harapkan untuk posisi sebagai customer service? Gaji sesuai ketentuan saja Pak. Oke, Mbak. Mungkin saya rasa itu cukup. Saya tidak bisa berjanji diterima ataupun tidak. Yang jelas nomornya yang aktif berarti sekarang berapa ya? 08. Jadi gini, pelamarnya memang ada sini.
bisa nanti yang lolos berkas ada sedikit, sebenarnya ada cukup banyak yang memang dari sisi. Jadi karena memang ada banyak pelamar, gambarannya adalah nanti yang penting HP selalu aktif. Kalau misalkan kurang lebih dalam jangka waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan memang tidak ada kabar, bisa mencari melamar di tempat lain. Semoga saja berjodoh di, dan apabila memang tidak berjodoh, mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi di tempat lain.